Situ baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid diyan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa dan tak hentinya semoga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada khutbah Jumat kali ini pentingnya sekiranya kita membahas tentang perkara salat. Karena ada sebagian orang yang memperhatikan ibadah lain, namun dia kurang perhatian dalam salat. Dapat kita lihat ketika sebagian dari kita ketika bulan Ramadan kita sanggup berpuasa penuh sebulan penuh, akan tetapi ada orang yang tidak sholat atau orang yang sholatnya terputus-putus. Kemudian ketika Idul Adha, orang yang malas-malas sholat pun ikut berkorban. Ada juga sebagian yang memiliki kelebihan rezeki, kemudian dia bersedekah, namun dia kurang memperhatikan dalam sholat. Bahkan ada orang yang menyatakan, cukuplah aku berbuat baik, membantu orang lain. Padahal pernyataan seperti itu, pernyataan orang yang tersebut, dia kurang memperhatikan sholatnya. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita lihat bagaimana kedudukan sholat dalam agama Islam, sehingga agar kita dapat mengetahui pentingnya salat, sehingga kita dapat menjaga salat 5 waktu. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan salat dalam agama Islam yang pertama, salat adalah tiang agama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salat wa zirwatu sanamihi al-jihad." Perkara utama yaitu adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya itu adalah jihad. Maka tiang dari suatu bangunan jika ambruk, maka ambruklah bangunan tersebut. Begitu pula dengan bangunan agama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah. Kemudian kedudukan salat yang kedua dalam agama Islam yaitu
Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, dan amalan seseorang baik buruknya dapat dinilai dari salatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdu." Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab yaumul qiyamah pada hari kiamat min amalihi as-salat, yaitu salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila salat dia baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat, dan apabila salat dia rusak, faqad khaba wa khasara, maka dia akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Fa in naqasat min faridati syai'un, apabila ada yang kurang dari salat fardunya, qala tabaraka qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, unzuru halil abdi min tatawwi, lihatlah apakah terhadap hamba tersebut ada amalan salat sunnahnya, fayuqmalu biha man taqasa minal faridati, maka salat sunnah tersebut dapat menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Wa dzalika sa'iru amalihi, begitu pula seluruh amalannya akan dihisab seperti salat tersebut. Disebutkan di riwayat lain, zakat juga akan dihisab sebagaimana perkara salat. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan salat dalam agama Islam yang ketiga, yaitu salat adalah bagian dari rukun Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, utusannya. Wa iqamis shalah. Yang ketiga, mengerjakan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan salat yang keempat, saking pentingnya salat dan memiliki kedudukan di agama Islam, keluarga pun diperintahkan untuk mengerjakan salat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 54-55, wazkur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabi Ismail di dalam Al-Quran. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail memiliki janji yang Sesungguhnya Nabi Ismail memiliki janji yang benar, dan sesungguhnya dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati,
Dan dahulu Nabi Ismail memerintahkan, mengajak keluarganya untuk mengerjakan salat. Wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan Ismail merupakan termasuk dari hamba Allah yang diridhai di sisi Allah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sinin." Wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah dia jika tidak mau mengerjakan salat ketika berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah mereka dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena salat merupakan perkara yang penting dalam agama Islam, maka meninggalkannya pun mendapatkan ancaman yang keras juga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, masih dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salati. Maka datanglah sekelompok orang setelah mereka adha'us salati, yang mana mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawati, dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan mereka akan mendapatkan al-ghayya, kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amila shalihah, dan beramal soleh. Kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila shalihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Ibnu Mas'ud menjelaskan tafsir dari ayat tersebut yang berkaitan dengan al-ghayya. Beliau berkata, Ghayya adalah salah satu sungai di neraka Jahanam, yang mana makanannya sangat jorok dan sangat dalam, dan tempatnya sangat dalam. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat pada hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu taala anhu, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya perjanjian antara kita dan antara mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah meninggalkan salat. Maka sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, bagi orang-orang yang dapat menjaga salat, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan pada hari kiamat. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang meninggalkannya, maka mereka akan dikumpulkan dengan tokoh-tokoh kafir zaman dulu. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis, man hafaza 'alaiha kana lahu nurun wa huda
kana lahu nurun wa huda wan kana lahu nurun wa burhanan wa huda. Barang siapa yang dapat menjaga salat, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, wa najatan. Wa man lam yuhafiz 'alaiha kana lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga salatnya, maka pada hari kiamat kelak dia tidak akan mendapatkan cahaya,